Saudara, jelang libur akhir tahun, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata, Bali terpantau meningkat. Demikian pula tingkat hunian hotel di kawasan pariwisata Sanur yang terpantau mengalami kenaikan hingga 20%. Bali masih menjadi tempat pariwisata favorit bagi wisatawan Nusantara, khususnya di momen libur Natal dan Tahun Baru. Terbukti dari adanya peningkatan okupansi hotel di kawasan pariwisata Sanur Denpasar, peningkatan okupansi hotel terjadi hingga 20%. Hunian hotel masih didominasi oleh wisatawan Nusantara asal Jakarta, Surabaya, Medan hingga Ujung Pandang dengan rata-rata lama tinggal selama 3 hari. Di tengah peningkatan pengunjung di kawasan wisata, pengetatan protokol kesehatan pun dilakukan guna mencegah penularan virus saat berwisata. Biasanya yang naik itu kan weekend aja, ya. Sekarang udah tidak ada weekend lagi, libur semua nih kan. Sampai ada 50%. Oh, tidak. Belum sampai baru 25% gitu lah. Iya, dari Rata-rata cukup lama ya, 2-3 hari gitu. Dan mereka sudah mulai traveling ya sekarang ya. Tinggal di Ubud, tinggal di daerah Karangasem, atau di Bedugul, di mana-mana gitu. Pantauan terkini wisata di Bali jelang libur akhir tahun, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Permana Dewi di Denpasar, Bali. Dewi, dari data terdapat okupansi yang meningkat hingga 20% di hotel di kawasan Bali. Lalu bagaimana dengan proses pihak pengelola untuk memastikan protokol kesehatan bisa dilakukan dengan maksimal? Ya, Juno dan juga saudara, nampaknya memang adanya varian baru COVID-19 Omikron itu tetap tidak menurunkan keinginan masyarakat untuk menghabiskan momen libur akhir tahunnya. Dan Bali masih menjadi salah satu tempat wisata favorit untuk menghabiskan libur akhir tahun tersebut. Dari pantauan kami, memang di kawasan Sanur Denpasar ini rata-rata hotel mengalami peningkatan hunian. Salah satunya seperti di tempat saya berada saat ini, yakni di Segara Village Hotel. Peningkatan itu terjadi sampai 20%, yang dimana wisatawan masih didominasi oleh wisatawan Nusantara asal Jakarta, Surabaya, Medan, dan juga Ujung Pandang. Peningkatan ini terjadi sejak hari libur dimulai, yakni tepatnya sekitar tanggal 23 atau 24 Desember lalu, seperti itu ya. Tentunya berbagai upaya dilakukan oleh pihak hotel untuk semakin menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan juga ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Bali di tengah libur Natal dan juga Tahun Baru ini. Seperti tempat saya berada sekarang ini, dapat dikatakan hotel ini memiliki lokasi yang luas seperti itu, sehingga kemungkinan besar dapat mencegah adanya kerumunan dari wisatawan yang datang atau wisatawan yang berlibur di hotel ini. Selain itu juga memaksimalkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi dari depan pintu masuk hotel untuk mengetahui seperti apa riwayat kesehatan dan juga riwayat perjalanan dari wisatawan yang datang. Selain itu juga para petugas di hotel atau pihak pengelola itu tidak akan ragu atau tidak akan sungkan untuk mengingatkan para wisatawan yang berlibur untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan juga ketat, memakai masker, mencuci tangan dan juga memakai hand sanitizer dan juga menghindari kerumunan. Penerapan prokes tersebut yang ketat dan juga disiplin ini menjadi salah satu langkah dari pihak hotel untuk meningkatkan kembali kepercayaan dari wisatawan terhadap Bali agar mau berlibur di Bali. Seperti itu, Jeno. Ya, pemerintah menegaskan bahwa adanya larangan untuk kerumunan maupun perayaan Tahun Baru. Lalu seperti apa? Apakah pemerintah daerah telah menerapkan ataupun menyiapkan sanksi tegas bila ada terjadi pelanggaran tersebut? Ya, Juno, terkait dengan sanksi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau di hotel atau pihak pengelola hotel sendiri, memang tidak akan sungkan untuk memberikan teguran atau mengimbau kepada wisatawan yang ada di tempatnya atau di tempat wisata untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sementara untuk dari pemerintah sendiri, memang tidak ada perubahan aturan yang secara signifikan terkait dengan libur Natal dan juga Tahun Baru ini, di mana operasi justisi masih terus gencar dilakukan oleh petugas dari pemerintahan untuk mencegah adanya pelanggaran protokol kesehatan. Sementara terkait sanksi masih sama seperti sebelumnya, di mana jika ada yang melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker, maka akan dikenakan denda sebesar Rp100.000. Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh
warga negara asing atau WNA, maka denda yang akan dikenakan adalah sebesar Rp1 juta. Dengan adanya aturan ini diharapkan wisatawan maupun juga masyarakat lokal itu mau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat untuk mencegah atau meminimalisir penyebaran COVID-19 khususnya di Bali. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Permana Dewi atas laporan lengkap Anda dari Denpasar, Bali.